Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 3. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Sebelum kita membahas tentang EYD terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud tentang kaedah kebahasaan? Kaedah kebahasaan ialah aturan-aturan yang membentuk kalimat atau kata sebagai ciri atau pembeda dari teks yang lainnya. Dan kaedah kebahasaan tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah kaedah ejaan, yang kedua ialah kaedah penulisan. Secara singkat, pengertian kaedah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melembaikan bunyi ujaran, penataan kata, meliputi pemisahan dan penggabungan kata, termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Nah, sebetulnya kita perlu mengetahui bahwa perjalanan webinar itu mengalami perjalanan yang cukup panjang. Ini timelinenya seperti ejaan pertama kita, ini ejaan Van Ophuijsen, kemudian dilanjutkan dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi biasanya dikenal. Kemudian ejaan pembaruan, ada ejaan Melindo, ejaan baru, yang sebelum terakhir ini ejaan yang disempurnakan, dan yang sampai sekarang kita gunakan dalam kaedah penulisan, yakni adalah kaedah WEBI. Kaedah kepenulisan itu yang paling penting pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital biasanya ditulis di awal kalimat setelah titik, atau mengawali kalimat nama orang, nama tempat, nama benda, dan lain-lain yang terkait dengan nama. Gelar kehormatan seperti jenderal itu juga ditulis besar, unsur nama jabatan, nama bangsa, dan lain-lain, nama tahun, nama peristiwa sejarah, nama geografi tempat, misalkan kota, desa, dan provinsi, itu juga ditulis dengan huruf kapital. Begitu pula dengan nama judul buku, singkatan, dan yang terakhir adalah hubungan kerabat, misalkan kakak, adik, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah huruf miring, menandai bahwa yang ditulis itu adalah misalkan judul buku, nama majalah, surat kabar, dan yang lain-lain. Dan untuk menegaskan atau mengkhususkan suatu istilah, misalkan itu berbeda dengan apa yang kita pahami dalam sehari-hari. Huruf miring juga digunakan untuk melambangkan bahasa daerah yang mana bukan menjadi bahasa persatuan Indonesia. Kemudian kata turunan itu ada berupa yang imbahan, ada yang terikat atau paten. Misalkan mempermudah, kata dasarnya adalah mudah, itu ada imbuhan memper di awal. Kemudian gemetar, itu kata dasarnya itu getar, imbuhannya di tengah me. Ada yang kata-kata memang sudah dari awal datang seperti contoh-contoh prasejarah, swadaya, transmigrasi, kilometer. Kata-kata ini bukan 2 kata yang digabung menjadi satu, melainkan datang dalam bentuk seperti ini. Ada pula gabungan kata, yakni pertama kata-kata yang ditulis terpisah itu adalah pertama kata majmu'. Ada kata-kata yang rawan disalahpahami, anak istri pejabat misalkan, berarti ya anaknya pejabat. Kemudian gabungan kata yang terpisah itu tetap dipisah meskipun terdapat awalan. Ada kata-kata yang memang harus digabung, contohnya dilipat gandakan, kata-kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Dan gabungan kata yang sudah padu itu juga harus ditulis nyambung, misalkan barangkali, bila mana, dan yang lain-lain. Lanjut kemudian ke partikel. Partikel itu pada intinya partikel adalah imbuhan. Kemudian penulisan singkatan, sekilas bisa dilihat di presentasi. Penulisan singkatan itu meliputi nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Selanjutnya adalah penulisan akronim. Seperti di kampus-kampus biasanya itu disebut akronim. Misalkan Universitas Nurul Jadid menjadi UNUJA, atau IAIN, Institut Agama Islam Negeri, UIN, Universitas Islam Negeri. Kemudian penulisan bilangan. Penulisan bilangan biasanya ini menulisnya dengan angka atau ditulis Latin, ditulis seperti huruf biasa. Ini bisa juga dilihat dalam presentasi. Kemudian penulisan angka untuk menyertakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan lain-lain. Kemudian untuk menomori alamat seperti jalan,
nama rumah, apartemen dan sebagainya. Nah, juga dipakai menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Dan yang terakhir penulisan angka, misalkan uang 5 ribuan dan yang lain-lain. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.